Pemirsa, 238 warga negara Indonesia dari Tiongkok yang diobservasi di Natuna demi terjamin bebas dari paparan virus corona. Selama 2 pekan, mereka pun menjalani upaya agar bisa kembali berkumpul bersama keluarga mereka masing-masing. Sebenarnya seperti apa cerita di balik observasi WNI di Natuna? Sudah hadir di studio ada 2 mahasiswa yang belajar di Tiongkok, yaitu Dista Wahyu Prasetyo dan juga Yusuf Azhar. Selamat pagi Dista, selamat pagi Yusuf. Pagi. Bagaimana kabarnya nih? Baik, sehat selalu. Baik, sehat selalu. Sehat selalu. Nah, tadi kan kita sudah lihat nih cuplikannya seperti apa kegiatan observasi di Natuna. Tapi sebelum kita ngobrol tentang observasi dan juga Wuhan seperti apa, boleh dong kenalkan diri kalian masing-masing ke pemirsa, sedang kuliah di manakah dan ambil jurusan apa, tingkat berapa? Mungkin dari Dista dulu. Namaku Dista Wahyu Prasetyo. Aku kuliah di Wuhan University of Technology dan ini tahun terakhirku, semester ke-8. Semester ke-8. Iya. Kalau Yusuf? Nama saya Yusuf Azhar, saya dari Universitas Central China Normal University dan saya masih ngambil program bahasa. Program bahasa dan kalian berdua memang dari Wuhan kan? Dari Wuhan. Belajarnya, kuliahnya. Nah sebenarnya kalau kita lihat nih di media-media, Dista dan juga Yusuf, kan sebenarnya Wuhan terlihatnya mencekam. Kalian sebagai mahasiswa yang belajar di sana, emang semencekam itu ya? Seperti apa sih sebenarnya kondisi realnya di Wuhan? Boleh dong cerita? Sebenarnya enggak ya, karena ketika kita di sana semua kondisi memang terlihat baik-baik saja. Karena apa ya, semuanya masih aman Masih ya. aman. Bahan Aman tuh pangan seperti apa? masih terpasok. Kita masih bisa beli bahan makanan di kayak Walmart atau Carrefour gitu kan. Terus dan sebenarnya apa yang ada di sana itu nggak seperti yang diberitakan di media Indonesia kayak gitu sih. Ya. Dan toko-toko pun sana masih banyak yang buka, seperti Walson dan toko-toko bahan pokok itu masih buka di sana. Kalau dari Yusuf sendiri, lihat pemberitaan media apa nih yang paling kamu kaget? Wah ini salah banget nih, nggak seperti kondisi di Wuhan. Itu paling kaget lihat berita apa? Terutama yang saya lihat itu seperti orang di jalan dan tiba-tiba jatuh, tiba-tiba kejang-kejang atau Viral tiba-tiba itu meninggal. videonya ya? Nah itu saya sangat kaget bahwasannya saya di sana tuh saya tidak pernah merasakan, tidak pernah melihat secara langsung bahwasannya itu ada di kota saya. Sebenarnya itu nggak ada. Nggak ada, Kejadian ya. seperti itu nggak ada. Dan kalau misalkan untuk di Wuhan sendiri, kalian kan merasakan nih, seperti apa sih day to day kalian selama virus corona itu sedang merebak? Karena kan di sana katanya sudah dihimbau untuk para warganya untuk stay at home, stay di dalam dormitory masing-masing, terus sehingga tampak seperti kota mati. Itu seperti apa sih kegiatan kalian di sana? Sebenarnya ya, ketika jadi Wuhan itu di lockdown dari tanggal 23 Januari sampai sekarang mungkin ya. Itu Wuhan di lockdown itu semuanya sebenarnya emang sih kota itu benar-benar mati, bandara ditutup, bullet train station, kereta lambat, MRT semuanya ditutup. Semua kendaraan observasi semua ditutup. Iya, betul. Emang kayak gitu. Cuma ya semuanya memang baik-baik saja sih keadaan di sana. Semuanya baik-baik aja. Iya. Kalian terlihat tuh tidak ada takutnya gitu. Tidak ada takutnya, Tidak ada memang. takutnya. Kenapa Memang. bisa? Kenapa nggak takut waktu itu dengan virus corona? Karena di awal-awal itu kan sebenarnya virus itu terjadi sejak Desember ya. Sudah ada Sejak disinfektan yang terjadi di pasar hewan Iya. di Wuhan. Dan selepas itu orang yang meninggal pun masih sedikit. Ketika angka angka yang kena itu terkonfirm sudah menyentuh angka 10.000, baru kita semua agak was-was ya. dan Was-was. dari kampus sudah mengeluarkan notifikasi bahwasannya sini danger dan kita mulai deg-degan juga. Biasanya notifikasi dari kampus itu memang selalu runut kah? Selalu bertahap kah? Atau waktu pas danger baru kalian kaget? Biasanya ada per tahap dulu dan update. setelah bertahap mulai dari danger mulai ada. Mulai ada. Terus waktu itu orang tua di Indonesia seperti apa? Yusuf, itu kan katanya sang ibu tadi sempat ngobrol dikit nih, katanya ibu khawatir banget, apalagi lihat media-media Indonesia dan pemberitaan corona. Itu seperti apa? Kamu menenangkan ibu kayak gimana Yusuf? Justru saya malah kaget dari ibu saya bahwasannya, Yusuf gimana di sana kabarnya tentang virus corona? Saya sendiri di Wuhan, saya merasa biasa-biasa saja. Bahwasannya kok di Indonesia berita sudah seheboh ini gitu. Terus cara menenangkannya gimana dengan ibu? Komunikasi? Mulai dari terus-terusan? telepon, saya mulai video call. Ma, ini loh kegiatan saya di sini. Saya lagi belajar, saya lagi pengen beli makanan. Ini mah aku lagi di luar, masa ada toko-toko yang buka. Dan akhirnya kalian pun
menginformasikan ke orang tua bahwa kalian akan dievakuasi oleh pemerintah Indonesia. Nah itu proses dari kalian menjalani day to day, terus di lockdown Wuhan sampai proses dievakuasi oleh pemerintah, itu seperti apa awal mulanya? Sebenarnya kegiatan kita masing-masing setiap kampus itu kan berbeda ya. Kondisi setiap kampus tuh beda-beda. Seperti Ucup di Central China dan aku di Wuhan University, itu sebenarnya kondisinya memang beda-beda setiap kampus. Dan kalau aku pribadi ketika di kamar, aku cuma ya belajar, baca jurnal, buka-buka laptop kayak gitu sih. Kalau Ucup gimana? Kita di kampus karena kita satu asrama, biasanya teman-teman tuh ada yang satu kamar itu dijadikan tempat buat kita nongkrong, Base campnya base camp gitu kita. ya. Di situ kita mulai ngerjain PR bareng, kita masak-masak bareng di situ. Nah, itu juga pembelajarannya juga lewat online ya waktu itu? Waktu itu masih libur kita. Masih libur. Baru-baru ini online. Baru-baru ini harus terpaksa online. Terus waktu itu akhirnya kalian pun didata oleh pemerintah untuk dievakuasi ke Indonesia. Itu pertama kali kalian mendaftarkan diri kah atau ada dari pemerintah langsung reach out ke kalian atau seperti apa sampai dievakuasi? Jadi memang ada dari ketua ranting masing-masing kampus itu memberikan arahan bahwasannya kita akan dievakuasi. Dan setelah arahan evakuasi itu ada, baru kita memberikan data diri. Ya. Data diri kayak seperti KK, KTP, alamat rumah dan orang yang bisa dihubungi di Indonesia. Iya. Oh, keluarga Indonesia juga didata untuk nanti dipulangkan ke rumah masing-masing. Nanti seperti apa kondisinya di Natuna, karena kan kalian menjalani observasi selama 14 hari, terus katanya ada cerita-cerita menarik. Katanya ada gosip ada cinlok ya? Tahan dulu, jangan dijawab dulu. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya pemirsa, kita masih bersama Dista dan juga Ucup. Gimana nih? Tadi kan sudah lihat nih Dokter Terawan sudah memberikan pernyataan bahwa Indonesia nih hebat karena kita bisa menangkal, kan katanya bisa melawan virus corona. Dan kalian pun pulang dari Wuhan, menjalani observasi dulu di Natuna, itu seperti apa? Sebagai mahasiswa kan langsung tuh ke Lanut, terus tinggal di barak-barak. Itu gimana pertama kali akan dapat informasi kalian pulang ke Indonesia, tapi nggak langsung pulang nih, harus observasi dulu 14 hari. Kalau dari aku pribadi ya sebenarnya ketika kita sampai di sana, awal-awal ketika dari Wuhan memang agak sedikit skeptis sih. Karena kita pulang terus kita ditempatkan di hanggar dan di barak-barak kayak gitu. Awal-awalnya memang agak skeptis. Tapi setelah kita sampai di sana, kita merasakan langsung bagaimana sensasinya ada di dalam observasi itu. Ya ternyata nggak seburuk apa yang kita pikirkan. Sensasinya seperti apa sih Cup emangnya? Sensasi yang dibilang sama Dista ini? Gimana? Kita di sana sangat berkeluarga banget ya di sana ya. Apalagi kita sama-sama yang tadi tidak kenal dan kita saling kenal di sana dan kita makan bareng di sana. Dan satu tenda pun kita baiknya belum kenal awalnya. Karena kita berbeda kampus di situ. Akhirnya kenalan di sana dan kalian menjalani kehidupan selama 14 hari dan juga kalian juga ini kan wajib yang namanya menjalani screening kesehatan setiap harinya. Screening kesehatan seperti apa sih? Kan kalian semua sebenarnya orang sehat kan? Mahasiswa yang sehat walafiat dipulangkan ke Indonesia, dievakuasi dan tetap menjalani proses observasi. Seperti apa sih screening kesehatannya? Setiap hari, setiap pagi habis makan pagi dan setiap malam habis makan malam, kita selalu cek suhu. Temperatur. Ya, temperatur. Serta setiap 2 hari sekali ya? 2 hari sekali. Baru ada tensi darah. Kayak gitu sih untuk screening kesehatan. Terus kalau untuk kebersihan baraknya sendiri, kan misalkan katanya juga penyemprotan disinfektan atau seperti apa, itu juga ada rutin juga? Itu juga ada rutin. Seperti berapa kali sehari? Itu setiap pagi, biasa kita bangun subuh itu jam 5, suruh beres-beres dan ketika jam 6 kita harus keluar hanggar untuk melakukan olahraga. Dan kita melakukan olahraga tersebut dan bagian kesehatan itu menyemprot disinfektannya untuk tetap steril dan juga ini higienis ya. Nah, tapi untuk kegiatannya sendiri di sana, kasih contoh dong, for example 1 hari kegiatan di Natuna itu seperti apa sih untuk kalian? Sebenarnya dari hari pertama sampai hari terakhir, segala kegiatan yang terjadi di sana itu terstruktur dengan baik. Mulai dari pagi yang umat muslim sudah beribadah sholat subuh pagi, dilanjut dengan olahraga pagi, selanjutnya makan pagi, dan selepas itu cek kesehatan. Sisanya bebas, mau ngapain aja, mau tidur mungkin, mau main game atau apa, cerah. Siang, makan siang, dilanjut sore itu senam sore, ada juga yang olahraga, volley, basket, bola,
badminton, tenis meja, bahkan ada yang karaoke ya. Karaoke. Ada karaoke juga. Terus dilanjut dengan sholat maghrib dan makan, sehabis itu cek kesehatan, lalu tidur pukul 10. Dan makanannya juga pasti terjaga ya, Cuk, Makan ya? 3 kali sehari. Sebelum kita makan selalu ada bagian kesehatan yang untuk gizi, ngecek makanan tersebut. Tetap seimbang gizinya. Iya. Nah, tetapi untuk kegiatannya sendiri ini, waktu di sana kan katanya ada waktu kosong. Biasanya diisi dengan apa sih, Cuk? Biasanya bagi kelas yang memiliki keahlian, dia membuat kelas tersendiri seperti kelas bahasa Inggris dan kelas bahasa Mandarin. Itu bagi yang ingin belajar silahkan gitu. Tetap ya, ini ya berfaedah ya, akhirnya Iya. tetap belajar sebagai mahasiswa pelajar. Nah, setelah 14 hari kalian pun dinyatakan sehat kan, terus dipulangkan ke keluarga masing-masing. Itu waktu itu seperti apa sih proses pemulangannya? Proses pemulangannya ya ketika kita dari Natuna memang sudah diberitahu tanggal 15 kita pulang ke kediaman masing-masing, dan juga kita langsung dikasih surat surat Bagian kesehatan dari Ini Kemenkes. suratnya ya, coba Iya. kita kasih lihat ke pemirsa semua. surat keterangan pemeriksaan Mungkin ini bisa di zoom sedikit. Nah, ini surat ini apa? Surat keterangan pemeriksaan. langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan ini menyatakan bahwa kalian memang sehat Ya. dan sudah bisa kembali Ke ke kediaman rumah masing-masing. masing-masing. Nah, waktu itu bisa diceritain sedikit dong, waktu pas kalian sudah pulang, akhirnya ketemu kan dengan orang tua, dengan kerabat. Seperti apa sih mereka tanggapannya, Cuk, waktu itu ketemu ibu? Waktu itu pertama kali kita dari Natuna, dan kita naik pesawat, tiba di Halim Perdana Kusuma. Pertama dari keputusan dari provinsi ngejemput kita masing-masing, dan kita di sana diberi makan oleh bagian provinsi. Setelah itu kita berkumpul, dan kebetulan orang tua saya menunggu di Halim tersebut. Ya. Ketika saya bertemu dengan mama saya, ya saya nangis lah situ karena campur haru, campur seneng juga setelah lama berpisah, dan kita juga salah satu dari orang yang di Wuhan dan pusatnya. keadaan gini Ya. ya, kita nangis dan berpelukan sana. Pasti ya, sebagai orang tua juga lega ya ketemu anaknya kembali. Nah, mungkin ini buat pemirsa sedikit nih, kan banyak nih katanya beredar kabar waktu di Natuna kemarin, saking bondingnya kalian, katanya sampai ada cinlok. Itu betul atau enggak nih? Lihat-lihatan dulu, langsung ketawa. Bisa dibilang. Bisa dibilang. seperti itu. Bisa dibilang seperti itu sih. Karena memang ada. Karena memang ada, dan mungkin nggak cuma 1-2 ya, Cuk, Iya, ya. betul sekali. Bahkan bisa jadi satu hanggar itu terjadi. Yang penting yang paling utama bukan cinta antar berdua, tapi cinta kekeluargaan kalian Iya, semua terbina di situ iya. ya. Nah, kalau misalnya kalian bisa kasih pesan sedikit nih ke teman-teman atau pemirsa semua, kan kalian sudah pulang juga ke rumah masing-masing, dan pasti ada juga masyarakat sekitar. Itu mereka seperti apa sih waktu tahu kalian sudah pulang dari Wuhan? Kalau di lingkunganku sih sebenarnya aman-aman aja ya. Nggak tahu kalau misalnya di Indonesia gimana. Ada nggak yang khawatir gitu dengan kepulangan kalian? Untuk lingkungan saya, pertama kali saya datang, saya disambut baik dengan tetangga-tetangga saya. Gimana kabarnya, saya salaman, dan pasti saya menunjukkan surat ini. Surat keterangan Surat saktinya keterangan sakti ini. ya. Sebenarnya ini yang paling utama kan sebenarnya. Ketika kita menyampaikan bahwa kita sehat, masih ada yang belum percaya kan. Jadi sebenarnya surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu sebenarnya sangat-sangat membantu. Kita tinggal memberikan bukti. Ini bukti ketika selama camp observasi kemarin selama 14 hari kami dinyatakan sehat. Jadi tidak perlu takut semua warga Indonesia yang ada di Indonesia. Itu kan warga negara Indonesia yang ada di sekitar kalian. Kalau Iya. warga negara Indonesia yang ada di media sosial, itu gimana? Gimana, Cuk? Gimana? Makanya gimana, Cuk? Gak apa-apa, Kalau di biar media meluruskan sosial. juga pemirsa bahwa kalian itu sehat, bahwa kalian sudah menjalani observasi, kalian dalam kondisi sehat pulang, observasi sehat, dan pulang ke rumah juga sehat gitu. Iya ya, untuk teman-teman di media sosial mungkin jangan terlalu skeptis sama kita lah, jangan terlalu takut. Iya. Karena kita sebenarnya kondisinya memang baik-baik saja. Dan ini sudah dibuktikan, kita punya ada apa? Bahkan kita didata juga ya setiap hari Iya. berapa suhu tubuh kita, berapa tensi darah kita kayak gitu. Jadi memang detail. Dan yang penting cari informasi selengkap-lengkapnya, jangan Iya. langsung percaya apa yang di media ya. Betul sekali. sekali. Dan kita ke sana, ke Wuhan, kita berangkat dengan sehat, dan kita kembali juga dengan sehat. Iya. Dan sekarang kalian kembali menjalani aktivitas normal di rumah masing-masing. Iya. Terima kasih sudah hadir, selamat pagi Indonesia. Iya. Dista, selamat
Terima kasih juga Ucup dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Selamat belajar kembali kan? Sudah kembali online classes-nya. Tentu saja. Terima kasih. Dan pemirsa itu tadi dialog kita bersama Dista dan juga Yusuf. Tetaplah bersama kami Selamat Pagi Indonesia. Kami kembali lagi dengan informasi lainnya untuk